seluruh petani Kabupaten Nganjuk melakukan tanam raya. Investor Kabupaten Nganjuk siap mendukung program benih MSP dengan menuju swasembada pangan. Tahun 2021 ini memang pengurangan pupuk di Kabupaten Nganjuk sangat signifikan, Tetapi tetap ada solusi. PT Petrokimia Gresik sebagai produsen Petroganik dan Ponska Plus bersama dengan investor dan distributor Kabupaten Nganjuk mendukung gerakan program tanam raya benih padi MSP menuju kedaulatan pangan dengan penggunaan pupuk berimbang di areal persawahan Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kegiatan yang tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 tersebut, Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat menyampaikan tengah melakukan serangkaian upaya agar alokasi pupuk subsidi Kabupaten Nganjuk ditambah sesuai dengan kebutuhan petani bumi Nganjuk Lada. Seperti apa rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Poktan, Gapoktan, KTNA, E4S, serta kios yang ada di seluruh Kabupaten Nganjuk tersebut? Bersama saya Agus Bima. Berikut adalah liputan selengkapnya. Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat didampingi Kepala Dinas Pertanian Judi Ernanto dan Porpimcam Tanjung Anom secara simbolis melakukan tanam raya benih padi MSP menuju kedaulatan pangan Kabupaten Nganjuk dengan penggunaan pupuk berimbang di areal persawahan Kampung Baru Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penanaman padi secara simbolis tersebut juga diikuti oleh Muhammad Fajar Ismail selaku staf perwakilan daerah penjualan atau SPDP PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan Pacitan sebagai produsen Petroganik dan Ponska Plus, dan Hadi Seswanto selaku distributor Petroganik Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat menyampaikan pada tanam raya kali ini dirinya menghimbau kepada petani di seluruh Kabupaten Nganjuk untuk menerapkan pola pemupukan berimbang menuju pertanian organik yang swasembada. Sedangkan terkait dengan pemangkasan alokasi pupuk subsidi termasuk di dalamnya Petroganik, Mas Novi sapaan akrab Bupati Nganjuk itu menjelaskan jika dirinya telah memerintahkan Dinas Pertanian untuk terus melakukan komunikasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur. Hal itu penting dilakukan karena pengalokasian pupuk subsidi di kabupaten kota lain lebih banyak namun tidak terserap secara maksimal. Dengan serangkaian langkah cepat itu nantinya diharapkan kuota alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Nganjuk kembali normal dan petani tidak lagi kesulitan mendapat pasokan pupuk organik, petroganik, dan pupuk subsidi lainnya. Jadi alhamdulillah hari ini dimulai dari Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Seluruh petani Kabupaten Nganjuk melakukan tanam raya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang berdaulat pangan dan Kabupaten Nganjuk yang berswasembada pangan. Penggunaan pupuk berimbang, himbauan jenengan kepada para petani di Kabupaten Nganjuk. Ya. Saya sudah memberikan instruksi melalui Dinas Pertanian dan memberi kepada kelompok tani pengarahan secara khusus beberapa waktu yang lalu perlunya pupuk berimbang. Mengingat apa? Kita butuh kualitas dari hasil produksi. Kita butuh kualitas pangan kita. Tentunya dengan kualitas pangan yang baik bisa didapat dengan cara pupuk organik. Sasaran kita adalah bagaimana menciptakan atau memproduksi hasil-hasil pertanian organik yang banyak di Kabupaten Nganjuk untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Nganjuk termasuk juga Petroganik itu kan berkurang drastis ini Mas Bupati. Langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya,
Yang jelas tahun 2020 kemarin kita ini mengalami penurunan yang luar biasa di awal tahun ya, persetujuan dari pusat. Tetapi tetap ada solusi. Saya memerintahkan kepala dinas untuk selalu berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Untuk apa? Mendapatkan kuota lebih. Karena apa? Di provinsi ini ternyata ada yang bisa dipindahkan. Suatu contoh di Madura, kuotanya di Madura ini kan meningkat cukup banyak, tetapi penggunaannya tidak bisa dimanfaatkan maksimal. Akhirnya itu yang kita minta pindah di Kabupaten Nganjuk, dan alhamdulillah banyak yang dipindah di Kabupaten Nganjuk. Nanti silahkan tanya kepada Pak Kadis berapa tambahan kuota yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk pupuk. Para petani jadi nggak perlu khawatir nanti akan kesulitan mencari pupuk gitu, Pak? 2021 saya mengawali sudah komunikasi dengan Kementan. Jadi di Jakarta saya komunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa kuota di Kabupaten Nganjuk aman. Dengan kegiatan tanam raya benih padi MSP menuju kedaulatan pangan Kabupaten Nganjuk dengan penggunaan pupuk berimbang, dimaksudkan hasil panen petani lebih maksimal sesuai dengan harapan. Muhammad Fajar Ismail selaku SPDP PT Petrokimia Gresik menyampaikan, pola pemupukan berimbang 532 adalah salah satu metode untuk mendapatkan hasil panen maksimal menuju swasembada pangan. Komposisi pola pemupukan 532 itu sendiri adalah 500 kg pupuk organik petroganik, 300 kg pupuk NPK Ponska atau Ponska Plus, dan 200 kg pupuk urea untuk setiap hektar sawah. Terima kasih. Hari ini kita menghadiri tanam perdana di Kabupaten Nganjuk bersama Bupati Nganjuk. Ini adalah salah satu metode untuk mendukung swasembada pangan dan surplus beras dengan cara pembukaan pupuk berimbang. Pemupukan berimbang sendiri yang dimaksud adalah penggunaan unsur hara di dalam tanaman dan di tanaman itu sendiri. Jadi pemupukan berimbang tidak hanya fokus terhadap pemenuhan di salah satunya. Jadi kedua-duanya harus berimbang. Jadi salah satunya di sini selain pemberian pupuk organik dan kimia, keduanya harus disesuaikan dengan rekomendasi spesifik yang ditentukan oleh Dinas Pertanian setempat. Untuk pengalokasian pupuk yang ada di Kabupaten Nganjuk, terutama petroganik, saat ini kan mengalami pengurangan yang cukup drastis. Sebenarnya dari pihak PT Petrokimia sendiri seperti apa penjelasannya? Baik, tahun 2021 ini memang pengurangan pupuk di Kabupaten Nganjuk sangat signifikan. Namun beberapa langkah dari pemerintah lewat Petrokimia Gresik, yaitu Petrokimia Gresik mendapat penugasan untuk memproduksi pupuk organik cair, yang mana pupuk organik cair sendiri bisa sebagai alternatif ketika pupuk organik padat petroganik ini dirasa kurang atau memang susah untuk ditemui. Jadi tidak usah khawatir kepada Bapak Ibu petani dengan di launchingnya pupuk Ponska Ocha atau pupuk organik cair ini bisa dijadikan alternatif untuk aplikasi sebagai pupuk dasar. Terima kasih, Pak. Dengan pola pemupukan berimbang, perpaduan antara pupuk organik, petroganik, dan anorganik ini, selain untuk menjaga keberlanjutan pertanian, juga terbukti mampu meningkatkan produktivitas 1 hingga 2 ton gabah kering ketika musim panen tiba untuk setiap hektar sawah petani. Agung Kurniawan, Direktur CV Jayang Rono selaku perwakilan investor petroganik Kabupaten Nganjuk menjelaskan, investor petroganik Kabupaten Nganjuk siap mendukung tanam raya benih padi MSP menuju kedaulatan pangan dengan penggunaan pupuk berimbang menuju swasembada pangan. Adapun langkah nyata yang dilakukan investor dan distributor petroganik Kabupaten Nganjuk, yakni dengan melakukan download di 20 titik di seluruh Kabupaten Nganjuk. Untuk itu Agung Kurniawan berharap seluruh petani Kabupaten Nganjuk tetap menggunakan pola pemupukan berimbang 532 untuk mendapat hasil panen sesuai dengan harapan. Untuk investor Kabupaten Nganjuk siap mendukung program benih MSP dengan menuju swasembada pangan. Jadi untuk pemakaian pupuk
untuk yang diplot kita siap membantu mensukseskan program kedaulatan pangan melalui benih MSP. Sudah ada reng-rengan atau rencana berapa titik lokasi untuk demplot itu, Mas? Untuk di Kabupaten Nganjuk terletak di 20 titik yang menyebar di 20 kecamatan. Dan hingga saat ini sudah dilakukan berapa titik, Mas? Untuk aplikasi di lapangan ini mungkin sudah hampir 50%. Nanti untuk tahap berikutnya nanti berkelanjutan sesuai dengan musim tanam. Ini tadi ditandai dengan tanam raya yang dibuka oleh Bupati di Kecamatan Tanjung Anom. Harapan dari investor dan distributor petroganik Kabupaten Nganjuk sendiri? Harapan kami petani bisa memakai pemakaian pupuk berimbang dengan pola 5-3-2 sehingga organik atau petroganik di Kabupaten Nganjuk bisa terserap lebih optimal, hasilnya juga maksimal. Terima kasih, Mas. Rangkaian kegiatan yang ditutup dengan ramah tamah tersebut selain dihadiri para investor petroganik Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari CV Hutama Putro, CV Jayang Rono, CV Citra Mandiri dan PT Tunas Jaya Raya Abadi, juga dihadiri oleh para distributor, diantaranya adalah CV Semi, CV Tunggal Group, CV Bahtera Tani Sejahtera, CV Jago Subur, CV Anugrah Jaya Subur, PT Citrananda Kamuktio, PT Petrosidang Gresik, dan PT Dimar Antika Nugraha. Pola pemupukan 532 untuk mendapatkan hasil panen untuk petani memang sangatlah penting. Namun apabila alokasi ketersediaan pupuk untuk petani bumi Anjuk Ladang tidak segera dikembalikan seperti yang seharusnya, tentunya pola pemupukan berimbang itu hanya menjadi wacana semata. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.